Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersama saya Pak Iman Firman Samadi SPDGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila, yang mana ini masih ada kaitannya atau lanjutan dari bab 2 yang membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum Pak Iman membahas tentang materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Pak Iman berikan dapat kalian mudah serap dengan mudah, sehingga ilmu saya dapat kalian manfaatkan dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilahkan. Selesai. Baik, langsung saja pada materi hari ini. Seperti biasa, Pak Iman akan memberikan suatu gambaran awal terkait tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Kita tahu bahwa manusia itu berawal dari lahir yang menjadi bayi sampai manusia itu meninggal dunia. Dari bayi hingga meninggal, maka ada yang namanya proses. Maka dalam proses itu tentu terdapat yang namanya dinamika. Artinya hidup manusia penuh lika-liku, tidak selamanya lurus. Artinya kadang manusia itu menjadi baik, kadang juga menjadi jahat. Demikian juga dengan pola pikirnya. Ada yang pola pikir yang lurus dan ada yang ternyata yang belok. Demikian dari dinamika itu, maka kita akan dapat mengambil karakter utamanya dan cita-cita dari manusia tersebut. Tentunya ini semua dari karakter utama dan cita-cita ini tentunya kita dapat melihat juga dengan prinsipnya. Prinsip yang dianut manusia, yang mana prinsip itu dapat menggambarkan karakter utama dan cita-cita manusia. Jadi ini merupakan suatu gambaran terkait dinamika ketika kita berbicara tentang dinamika. Gambaran awal ini, manusia ini kita kembalikan ke negara yang secara umum. Pada dasarnya negara itu berawal atau berangkat dari negara yang masih sederhana secara sistem masih sederhana, hingga negara itu berproses menjadi negara yang sudah modern. Ini tentunya juga akan melihat prosesnya bagaimana, dan tentunya akan melahirkan dinamika. Dari dinamika itu ini akan dapat kita lihat karakter utama dari negara tersebut dan cita-cita apa yang ingin dicapai dari negara tersebut. Tentunya karakter utama dan cita-cita ini dilihat dari prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara tersebut ketika melihat karakter utama dan cita-cita. Selanjutnya adalah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan demokrasi Indonesia. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sehingga di sini punya yang namanya keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar etnis, antar budaya, dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu dan kita sepakati bahwasanya negara kita adalah negara yang menganut negara demokrasi Pancasila. Demokrasi yang kita pakai ini adalah demokrasi Pancasila. Sejak kapan Pak Iman kita menggunakan demokrasi Pancasila? Saya rasa ini sudah Pak Iman jelaskan di materi minggu lalu. Ini hanya review sekilas. Demokrasi Pancasila kita pakai sejak Orde Lama, turun Orde Baru, Orde Reformasi 98 hingga saat ini. Tentunya negara kita, negara Indonesia, berangkat dari negara yang masih sederhana secara sistem sampai berproses menjadi negara yang
modern. Tentunya ketika berproses ini penuh dengan lika-likunya atau penuh dengan dinamikanya, seperti yang Pak Iman jelaskan di PowerPoint sebelumnya. Dinamika ini akan terlihat yang namanya karakter utama. Karakter utama apa sih yang ada di negara kita, serta cita-cita apa yang ingin negara kita capai. Tentunya ini akan terlihat ketika negara itu punya yang namanya prinsip. Dari sini kita bedah satu-satu bahwasanya karakter utama negara kita ini berdasarkan sila keempat Pancasila, yang mana pada intinya kita dapat menjadi 3 poin. Pertama ada kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmah kebijaksanaan. Ini yang dapat kita, karakter utama yang dapat kita dapat ketika kita menganalisis sila keempat Pancasila. Lalu cita-citanya apa Pak Iman di negara kita? Cita-cita negara Indonesia ini terdapat di pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea ke-4. Ini cita-cita yang ada di dalam negara kita. Tentunya ini semua karakter utama dan cita-cita ini akan melihat prinsip yang dipakai oleh negara kita dalam membentuk karakter utama dan meraih cita-citanya. Apa prinsipnya? Ini sudah Pak Iman jelaskan minggu kemarin. Semisal ada pemilu umum yang bebas dan sampai ada kebebasan individu. Silahkan dibuka materi Pak Iman minggu kemarin. Selanjutnya adalah yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara Indonesia adalah negara demokrasi? Untuk tahu ini semua, kita akan melihatnya di UUD NRI tahun 1945. Mengapa UUD NRI? Karena UUD NRI tahun 1945 adalah merupakan konstitusi tertulis yang dibuat oleh negara kita. Karena ini berbicara demokrasi, maka fokuskan pikiran kalian di pasal 1 ayat 1 dan 1 ayat 2. Jadi yang pasal yang membicarakan demokrasi ini hanya pasal ini saja. Lalu tentunya ketika kita bicara apakah negara kita negara demokrasi, tentu pasti ada tolak ukur atau indikatornya untuk bisa dikatakan negara itu demokrasi. Apa Pak Iman tolak ukurnya atau indikatornya? Tolak ukurnya atau indikatornya adalah semisal ada akuntabilitas, ada rotasi kekuasaan, adanya pemilihan umum, adanya pemenuhan hak dasar, sehingga rekrutmen politik yang terbuka. Tentunya dari kelima indikator ini kita dapat simpulkan dua hal. Pertama, dari sudut pandang normatif, yang mana sudut pandang normatif ini melihat dari makna demokrasi. Masih ingat makna demokrasi seperti apa? Silahkan diketik di kolom komentar YouTube. Dan ada dari sudut pandang empirik. Empirik ini melihat dari prinsip demokrasi. Ada yang masih ingat prinsip demokrasi itu bagaimana? Silahkan diketik di kolom komentar YouTube. Ada tambah nilai sendiri. Dari ini semua, maka dari dua sudut pandang ini akan terlihat yang namanya periodisasi. Periodisasi terkait demokrasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah Pak Iman beri tugas kelompok terkait periodisasi demokrasi. Silahkan dibagi 5 kelompok, yang mana seperti ini ya, seperti yang ada di tampilan YouTube. Misal kelompok 1 membahas tentang periode 1145 sampai 1149. Indikatornya ada 5 kan, akuntabilitas sampai pemenuhan hak dasar. Ini silahkan di periode ini akuntabilitasnya seperti apa, rotasi kekuasaannya seperti apa, dan pola rekrutmen politik seperti apa. Silahkan dianalisa dengan kelompoknya. Begitu juga dengan kelompok 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini semua hasil kerjaan kalian. Silahkan diketik di kolom komentar di GCR, perwakilan saja, lalu mark as done. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar YouTube. Baik, Pak Iman akhiri. Terima kasih, tetap rajin belajar. Raih cita-cita kalian setinggi langit.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan cerdas. Terima kasih.